CLBK, Jajang Nurjaman ditunjuk jadi juru selamat Persikabo 1973. Pelatih Jajang Nurjaman resmi kembali menukangi Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Kepastian ini diumumkan Persikabo 1973 melalui akun Instagram resmi klub pada Rabu 13 Maret 2024. Jajang Nurjaman bukanlah sosok yang asing bagi Persikabo 1973. Sebelumnya Jajang Nurjaman pernah menangani Persikabo 1973 pada 2022-2023. Saat itu pria yang akrab disapa Janur tersebut mendampingi pada 20 pertandingan. 17 laga di Liga 1 2022-2023 dan 3 laga pada Piala Presiden 2022. Yang rincian hasilnya mencatatkan 7 kemenangan, 5 kali imbang dan 8 kekalahan. Welcome back, Coach Jajang Nurjaman, tulis Persikabo 1973. Selamat datang kembali di bumi Tegar Beriman, Coach Jajang Nurjaman, sambung Persikabo 1973. Di tangan Janur, dia ditugaskan menyelamatkan Persikabo 1973 dari jurang degradasi. Kini Persikabo 1973 yang mengkoleksi 17 poin berada di urutan ke-18 klasemen Liga 1 2023-2024. Tersisa 6 pertandingan yang bisa dimaksimalkan klub berjulukan Laskar Pajajaran ini. Pada pekan ke-29 Liga 1 2023-2024, Persikabo 1973 akan menjamu Persi Bandung. Rencananya laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Mari bangkit di sisa 6 laga musim ini, kata Persikabo 1973. Coach Janur akan menukangi Laskar Pajajaran untuk menyelesaikan sisa pertandingan musim ini, ujarnya. Sintayong dan Erick Thohir adakan pertemuan, bahas Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Sintayong dan Erick Thohir adakan pertemuan. Apakah pertemuan pelatih Timnas Indonesia dengan Ketua Umum PSSI ini dilakukan guna membahas Tom Hai dan Ragnar Oratmangun? Pertemuan Sintayong dan Erick Thohir sendiri diketahui dari unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya @erikthohir. Dalam unggahan itu terlihat potret keduanya yang sedang berdiskusi. Dalam caption yang dituliskan, Erick Thohir menjelaskan bahwa pertemuan itu dilakukan guna mendiskusikan persiapan Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan yang terbaik di 2 pertandingan melawan Vietnam. Diskusi dengan Coach Sintayong untuk persiapan Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erikthohir. Kami berusaha memberikan yang terbaik pada 2 pertandingan melawan Vietnam, lanjutnya. Timnas Indonesia memang akan bertemu Vietnam 2 kali pada bulan ini dalam laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan pertama akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Timnas Indonesia bergantian bertandang ke Maidin National Stadium pada 26 Maret 2024. Sayangnya Tom Hai dan Ragnar Oratmangun sampai saat ini masih belum mengucap sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Akankah Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa turut membela Timnas Indonesia? Apakah pertemuan itu turut membahas 2 pemain keturunan Indonesia tersebut? Pastinya. Kehadiran Tom Hai dan Ragnar Oratmangun tentu saja bisa membuat Timnas Indonesia makin tangguh. Kini, menarik menantikan nasib kedua pemain keturunan tersebut. Apalagi Timnas Indonesia membutuhkan hasil manis kalau melawan Vietnam pada bulan ini, sebab mereka masih terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin saja.
Nathan Joaon sudah jadi WNI, Ketum PSSI berkomentar insya Allah bisa perkuat timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lega usai pemain keturunan Nathan Joaon sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Nathan Joaon menjalani sumpah kewarganegaraan pada Senin 11 Maret 2024 malam. Sejatinya Nathan Joaon sudah mendapat undangan pemanggilan sumpah pada Desember 2023. Akan tetapi pemain kelahiran Belanda itu berhalangan hadir lantaran belum diizinkan klubnya Swansea City. Kini Nathan tengah memperkuat SC Heerenveen dengan status pinjaman dari Swansea City. Tadi malam, Nathan Joaon resmi menjadi warga negara Indonesia, ucap Erick Thohir di Instagram pribadinya pada Selasa 12 Maret 2024. Setelah diambil sumpahnya, kata Menteri BUMN tersebut. Setelah menyandang status WNI, Nathan langsung bergegas mengurus kartu tanda penduduk atau KTP dan paspor pada Selasa 12 Maret 2024. Selanjutnya dia masih harus menyelesaikan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Hari ini Nathan sudah diproses juga untuk mendapatkan paspor dan KTP sebagai WNI, tutur Erick Thohir. Satu langkah lagi yaitu mengurus perpindahan federasi. Untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia, ujar mantan Presiden Inter Milan itu. Diakui Erick Thohir, proses naturalisasi Nathan yang berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak terkait. Terima kasih atas dukungan semua lembaga, kata Erick, yang membantu proses berjalan dengan baik, kata pria kelahiran Jakarta tersebut. Dia menambahkan Nathan berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia di lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada Maret 2024. Insya Allah Nathan bisa memperkuat Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang, ucap Erick. Bersama-sama kita bawa Garuda mendunia, ucapnya. Nathan sendiri sudah masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menatap lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia itu dimulai Minggu 17 Maret 2024. Bek Vietnam akui bingung lawan timnas Indonesia atau Belanda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera berlanjut, khususnya grup F yang akan mempertemukan timnas Indonesia versus Vietnam. Laga timnas Indonesia versus Vietnam akan berlangsung pada 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno. Kedua kesebelasan nampak serius dalam mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam telah menunjuk 33 pemain yang akan mengikuti TC bersama sang pelatih Philippe Troussier. Dari 33 pemain, terpilih ada satu bek dari Hanoi FC, yakni Do Duy Man. Menurut bek berusia 27 tahun tersebut mengaku senang dan menjadi kehormatan bisa kembali berjuang membela timnas Vietnam. Dipanggil ke tim nasional Vietnam selalu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya, ujar Do Duy Man. Bek 27 tahun tersebut turut menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Melalui informasi di media, saya mengetahui bahwa Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain, sambungnya. Do Duy Man mengaku sebetulnya sebelum ada begitu banyak pemain naturalisasi timnas Garuda juga sulit untuk dikalahkan. Sebenarnya sebelum itu sulit. Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan, tutur bek tengah Vietnam tersebut. Banyaknya pemain naturalisasi yang memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda membuatnya bergurau dengan para pemain timnas Vietnam. Terkadang kami saling meledek karena kita tahu apakah kita akan melawan Belanda atau Indonesia, candanya.